يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita mulai majelis kita dengan pembacaan Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal ali wal ashab wat tabi'in wa tabi'ahim ila yaumiddin wa ila jami'il a'immatil mujtahidin wal ulama wal amilin, khususan ila al-imam Jalaluddin al-Mahalli wal imam Jalaluddin as-Suyuti wa Syekh Muhammad Ali As-Sabuni wa jami'i masyayikhina fid din, khususan masyayikh ma'ahad wa jami'i muassisi jam'iyah Nahdlatul Ulama, khususan ila jami'i muassisi Masjid An-Nur Sukodadim, la jami'i walidina muallimina wa asatidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai majelis kita ini dengan membaca surat Al-Quran, dengan harapan semoga kita senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dengan barokahnya Al-Quran, dengan cahayanya Al-Quran. Wabil khusus kita dicatat sebagai min ahlil Quran, golongan dari orang-orang ahli Al-Quran, sehingga layak mendapatkan syafaat Al-Quranul Karim di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Adapun surat yang akan kita pelajari yaitu surat At-Tin. Surat At-Tin yang berjumlah 8 ayat. Surat ke-95 dari Al-Quran yang berjumlah 8 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim
Thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Surat At-Tin ini adalah surat Makkiyah yang turun sebelum baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, dan temanya adalah mengenai dua hal, yaitu yang paling bisa kita garis bawahi mengenai kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada manusia, dan tentang keimanan akan hari akhir, serta mengenai fadilah-fadilah tempat-tempat yang dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, demi, artinya aku bersumpah dengan menyebut nama At-Tin dan Zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Dalam satu versi riwayat, dalam versi tafsir, di sini artinya buah tin yang dimakan, dan buah zaitun dan minyak zaitun, ya, dan buah zaitun yang diambil minyaknya, ya. Dan ada tafsir yang lain mengatakan ini adalah dua gunung yang ada di daerah di Damaskus atau Syam, ya. Dan buah tin ini tumbuh, nah, ini pohon, ya, atau gunung, menyebut gunung yang tumbuh yang ada di Damaskus, dan zaitun menyebut gunung yang ada di Baitul Maqdis. Artinya gunung yang menumbuhkan, yang menjadi tempat tumbuhnya tanaman-tanaman ini. Wa turisin, dan demi gunung Tur Sina, yaitu gunung yang punya gelar Tursina atau nama Tursina. Gunung disebutkan gunung di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada Nabi Musa alaihissalam di daerah sekitar Palestina, ya. Nah, ini Gunung Tursina ini sampai sekarang juga masih ada. Disebut namanya Tursina. Tur itu artinya gunung, sinin atau sina di dalam bahasa Ibrani kuno, disebut juga Sinai. Itu artinya yang diberkahi, atau yang penuh dengan tanaman-tanaman, pohon-pohon yang berbuah, atau yang permai dengan pohon-pohon. Bukit, ya, atau gunung, ya, bukit dan gunung ini sama dalam bahasa Arab, ya, sama-sama jabal. Bukit atau gunung Sinai ini diabadikan dalam Al-Qur'an, di mana di gunung inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa dan mengangkat kerasulan Nabi Musa alaihi salam. Sehingga gunung ini sangatlah dihormati oleh umat Yahudi sampai sekarang, ya. Dan disebutkan tidak jauh dari gunung ini katanya terjadi peristiwa
pengejaran terhadap Nabi Isa, yang kemudian Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah dengan diangkat ke langit. Walaupun sebagian, mungkin mayoritas hari ini orang Kristen, orang Nasrani meyakini bahwa Nabi Isa disalib, tapi itu adalah tidak benar. Nabi Isa tidak pernah disalib, tapi Nabi Isa diangkat ke langit, dan yang disalib itu adalah salah satu muridnya yang berkhianat. Ya, ini terjadi tidak jauh di sekitar Bukit Tursina ini, yang disebut dengan Taman Getsamani. Kalau katanya orang Kristen, Taman Getsamani itu sekitar ada di Tursina ini. Jelas gunung ini memiliki banyak keistimewaan sehingga diabadikan dalam Al-Quran, dan tempat yang barokah. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, yaitu apa? Makkah. Dan terakhir Allah bersumpah dengan Makkah, yaitu negeri Mekah. Negeri Mekah disebut dengan al-baladil amin. Kenapa? Karena baik dulu di zaman jahiliyah atau sampai sekarang, sampai di zaman Islam, Mekah ini tidak pernah terjadi peperangan, tidak pernah terjadi huru-hara. Jadi kota yang aman, negeri yang aman, disebut al-baladil amin. Al-amin artinya yang aman, bukan yang terpercaya. Kalau manusia disebut al-amin, itu artinya orang yang terpercaya. Kalau suatu tempat disebut al-amin, ini artinya yang aman. Nah, semoga kita bisa sampai ke tanah suci Mekah ya. Dan kita mendapat barokahnya Mekah. Makanya kita kalau menemukan orang yang naik haji atau umrah, pulangnya mereka dari tanah suci Mekah membawa barokah sendiri. Nah, kita berharap barokahnya Mekah ini, negeri kita juga ikut aman. Amin ya rabbal alamin. Laqad khalaqna, sungguh telah kami ciptakan al-insana, kepada manusia, fi ahsani taqwim. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan di dalam paling bagusnya susunan bagi bentuknya. Artinya kami telah ciptakan satu jenis manusia ya. Manusia ini adalah satu jenis dari makhluknya Allah. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain selain manusia, manusia itu adalah yang paling bagus susunannya, paling bagus bentuknya, memiliki sifat yang paling indah dan paling sempurna, dan anggota badannya yang paling selaras satu sama lain. Dan secara batin manusia itu dihiasi dengan ilmu, dengan akal, dengan pemahaman, dengan akhlak, dan kemampuan untuk berpikir. Subhanallah. Dalam tafsirnya Imam Mujahid, salah satu dari ulama tafsir zaman salaf, fi ahsani taqwim artinya ahsani suratin wa abda'i khalqin, paling bagusnya rupa dan paling indahnya ciptaan. Di sini kita coba membedah ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia itu fi ahsani taqwim. Dan adakah makhluk yang sama dengan manusia di luar manusia ya, di luar jenis manusia, di luar bangsa manusia yang sama seperti itu? Saya yakin tidak ada. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan dengan bentuk rupa yang lebih sempurna daripada makhluk-makhluk yang lain. Sampai seorang ulama besar namanya Syekh Muhammad Ibnul Arabi mengatakan, menyebut
manusia ini ibarat kerajaan kecil, al-mamlakah al-insaniyah. Manusia ini ibarat kerajaan, kalau katanya orang Jawa apa? Mikrokosmos, ya, kerajaan kecil. Kalau kerajaan besar alam. Kerajaan manusia adalah kerajaan kecil. Kita lihat sudah. Pertama dari susunan zahir batin. Manusia ini membedah manusia ya membedah diri kita. Karena ibarat kita berkaca melihat aku iku sopo gitu. Saya itu siapa? Man ana? Siapa saya? Ya. Siapa saya? Gitu kan ya. Manusia itu tersusun dari dua aspek. Ini ajaran Islam ya. Kita bisa melihat manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan dua aspek. Pertama aspek zahir dan yang kedua aspek batin. Zahir itu yang tampak kepada panca indera, yang bisa dilihat, didengar, disentuh, diraba, dirasakan. Yang batin itu artinya yang tidak tampak. Yang zahir itu apa? Badan, jasad. Ini saja kalau dipelajari dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, menampakkan susunan yang tidak ada bandingannya. Kepala, lengan, ya Pak, leher, dada kita sampai ke ujung kaki. Ya, ini dalam arti manusia secara umum ya, secara umum ya. Ada susunan yang luar biasa. Kalau kita bedah tentu butuh ilmu, yaitu ilmu yang berhubungan dengan fisik manusia, yaitu ilmu biologi atau ilmu tentang ilmu badani, ilmu jasmani dan seterusnya. Kemudian aspek batin itu adalah aspek yang tidak kelihatan. Sebagai contoh ada dua organ batin manusia, dua bagian ya dari kerajaan batin manusia ini, dua ini. Ada tiga, mohon maaf, ada tiga ya. Ada tiga yang menurut Imam Al-Ghazali di dalam sejumlah kitabnya. Tiga ini adalah bagian inti dari batin kita. Kalau jantung ini tetap bagian lahir masih. Paru-paru, usus atau hati kita, limpa dan seterusnya, ini masih bagian lahir karena masih masuk ke dalam badan. Walaupun memang tidak bisa dilihat secara langsung, tapi bisa dilihat dengan alat seperti ronsen, bisa dilihat dengan sinar dan lain-lain. Yang dimaksud batin itu bukan jantung, bukan darah, bukan ya. Ada yang lebih dalam lagi. Ini ada tiga. Yang pertama adalah akal, yang kedua itu hati atau kolbu, dan yang ketiga itu adalah syahwat. Tiga ini yang bisa setidaknya kita sebut intisari dari dalam diri kita, dari aspek batin kita. Akal itu terletak di suatu tempat di antara kepala dan dada kita, akal kita ini. Ada yang menyebut akal itu tempatnya di sini. Jadi akal itu bukan ini ya, ini otak. Otak itu badan masih ya. Otak itu aspek zahir. Tapi akal itu batin. Akal itu adalah kemampuan untuk berpikir. Ya, yang dipakai manusia untuk bisa memahami urutan peristiwa, sebab musabab, sebab akibat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu menyeru kepada akal, afala taqilun, tidakkah kalian berakal, tidakkah kalian berpikir? Akal kita diminta untuk terus berpikir. Kemudian yang kedua itu hati. Hati itu adalah yang merupakan bagian paling inti dari batin kita.
Ini adalah bagian yang mampu merasakan hidayah, ilmu. Karena seringkali akal kita mampu untuk berpikir, mampu merangkai sebab akibat suatu peristiwa, tapi tidak paham kepada artinya. Kenapa kemarin misalnya saya sakit gigi misalnya. Akal kita paham, saya sakit gigi gitu ya. Kalau sakit gigi saya harus berobat, itu pemahaman akal. Saya harus ke dokter, saya harus cari dokter gigi, saya harus cari obat yang cocok dan seterusnya. Itu akal. Tapi hati akan bertanya lain, akan bertanya apa hikmah? Apa tujuan Allah memberi saya sakit gigi? Jadi hati itu memang punya kecenderungan berbeda dengan akal. Ini bagi yang saya lebih cenderung berpendapat akal dan hati itu berbeda. Tapi ulama ada yang menyatakan akal dan hati itu sama, yaitu yang sama-sama berpikir itu. Karena di dalam hati itu ada perasaan untuk mengenal sesuatu yang lebih tinggi. Kenapa? Karena hati itu diciptakan dari nurnya Allah. Sebenarnya kalau melihat dari hatinya, tidak ada manusia yang kafir, tidak ada. Semua manusia itu bagus kalau dilihat dari hatinya. Kenapa? Karena hatinya itu sebenarnya diciptakan dari nurnya Allah. Luar biasa. Cuman bedanya hatinya itu ditutup oleh Allah. Hatinya itu dibuat tumpul, ditutup. Dari saking banyaknya tutup itu sampai nurnya tidak kelihatan, akhirnya gelap. Hati itu disebut kafir. Tertutup dari nurnya Allah. Kafir itu artinya tertutup. Kalau hatinya orang beriman, justru hatinya itu semakin bercahaya, hatinya semakin terang. Nah, yang bisa melihat bab hati ini tentunya hanya Allah. Karena apa? Hati ini dalam genggaman Allah setiap saat. Allah membolak-balik hati itu satu hari, ya sangatlah banyak ya Allah membolak-balik. Allah ubah terus hati. Manusia bisa suatu saat ingat, lupa, lalai, ingat lagi, begini diubah terus oleh Allah. Yang membolak-balik ini Allah, yang membolak-balik hati itu Allah ya. Karena hati itu memang dalam genggaman kekuasaan Allah SWT. Nah, dan berikutnya, oh ya, ini ada hadis ya. Jadi ini bagian dari susunan, bagusnya susunan manusia terkait hati. Barang siapa bagus hatinya, maka seluruh badannya, seluruh batinnya dan zahirnya akan bagus. Kalau hatinya itu jelek, rusak, kata Nabi, wa idza fasadat fasadal kullu, fasadal jasadu kullu, rusak semua badannya. Ini bukan teori sugesti, tapi sering dibuktikan bahwa orang mengalami sakit parah seringkali karena ada masalah dengan hatinya. Hatinya itu dirundung kesedihan, maka orang itu gampang mudah sakit. Hatinya dirundung oleh kesusahan, tidak ingat kepada Allah, bahkan hatinya dirundung oleh gejolak batin ya, sehingga secara zahir juga tidak sehat, sakit-sakitan dan seterusnya. Ini pembuktian dari hadis Nabi tersebut. Dan berikutnya syahwat. Nah, syahwat itu adalah keinginan. Awalnya syahwat itu netral, sama seperti keinginan makan, minum. Itu juga bagian dari batin kita. Namun dalam perkembangannya syahwat itu menjadi identik dengan kejelekan. Kenapa? Karena seringkali keinginan ini mendorong kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sehingga terjadilah suatu peperangan di dalam batin kita itu antara hati dan syahwat. Hati mengatakan, ayo kita baca Al-Quran supaya kamu tenang. Karena janji Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah ini, hati itu menjadi tenang. Katanya syahwat, ngapain kamu baca Al-Quran? Mending kamu nongkrong aja, mending kamu itu jalan-jalan aja.
nonton nonton film atau kamu cari hiburan saja di luar. Jadi memang kayak bertentangan terus. Tapi kalau sudah syahwat ini ikut kepada kata hati, ya sudah, ayo. Lama-kelamaan syahwat itu akhirnya jinak. Dan kalau sudah jinak, maka itu tanda orang itu akan memperoleh ketenangan. Sebagai contoh yang disebut dengan nafsu radiyah ya. Nafsu radiyah itu orang yang sudah tenang. Karena syahwatnya itu sudah ikut jinak. Dibaratkan oleh Imam Al-Ghazali, syahwat itu seperti babi katanya. Selalu pengen makan, pengen minum, pengen berhubungan badan, pengen begini-begini. Itu syahwat. Selama keinginan itu terus didorong oleh kita, dilakukan, dilayani, dituruti, maka badan kita kemanapun akan ikut melakukan itu. Tapi sebaliknya kalau keinginan itu dikendalikan, maka insya Allah batin kita juga akan tenang ya. Nah, kunci kebahagiaan itu sebenarnya adalah keseimbangan dari aspek lahir dan batin. Dan di batin itu keseimbangan antara akal, hati dan syahwat. Ketika syahwat itu sudah tidak liar, dia jina, ikut kepada akal, akal ikut kepada kata hati, itu kata ulama itulah kunci dari kebahagiaan. Jadi makanya hatinya di nomor satukan, nomor dua akal, dan nomor tiga syahwat. Tapi kalau orang tidak bahagia, biasanya syahwat nomor satu, nomor dua itu akalnya, nomor tiga hatinya. Hatinya yang taruh paling bawah, tidak didengar-dengar hatinya. Nah ini susunan yang seperti ini siapa yang menciptakan? Luar biasa Allah. Nah kalau binatang hanya punya syahwat. Binatang itu punya sedikit akal binatang itu, tapi tidak punya hati binatang itu. Ya, binatang itu naluri, ghorizah. Malaikat punya akal dan punya hati, tapi tidak punya syahwat. Jin sama kayak manusia, jin itu punya tiga-tiganya. Cuman dibanding jin, manusia masih lebih mulia. Makanya jin itu kalau ada orang akhlaknya baik, bertakwa kepada Allah, jin akan ikut jadi muridnya, jadi santrinya, jadi haddamnya pasti itu. Kenapa? Karena jin itu kalah kepada manusia. Sehebat apapun jin ahli ibadah masih kalah pada ahli ibadahnya manusia. Jadi tiga kekuatan batin ini dimiliki sempurna pada diri manusia. Nah susunan ini Allah ciptakan sudah sedemikian rupa dengan sangat baiknya, dan Allah bagi rata adil, laki-laki perempuan semuanya sama. Tentu nanti perbedaannya pada segi usia. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan manusia itu asfala safilin kepada golongan yang paling rendah. Di sini katanya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahalli, asfala safilin ini paling rendah dari yang paling rendah. Ini adalah ungkapan tentang masa tua dan kelemahan. Maka akibat masa tua dan kelemahan, mohon maaf kepada bapak-bapak khususnya yang sudah di atas umur 60. Justru Anda dimuliakan oleh Allah. Kenapa saya akan menyebutnya di sini? Tapi secara fisik ada pengurangan. Fayanqusu amalul mu'min an zamani syabab. Maka karena kesepuhannya orang. Nanti begitu orang sudah di atas 60, di atas 70, mulai berkuranglah dari masa mudanya. Tapi jangan khawatir. Orang yang sepuh namun sering istiqomah sejak masa mudanya, maka walaupun nanti sudah tidak kuat melakukan apa-apa setelah beliau sepuh ya, seperti di masa mudanya, Allah ganti apa yang dia tidak mampu lakukan persis sama seperti di masa mudanya. Ini ada hadisnya ya. Jadi suatu saat Nabi itu didatangi oleh sejumlah sahabat yang bertanya, Nabi, ini ada orang-orang, mohon maaf ya, jompo, sudah sepuh sampai sudah tidak bisa
hilang akalnya. Aja orang kalau sudah sepuh bisa hilang akalnya ya, sudah tidak ingat lagi, bahkan sudah tidak bisa berpikir dengan jernih lagi ya. Bagaimana Nabi? Bukankah mereka tidak bisa beribadah lagi? Berarti kalah dong sama yang muda. Maka Allah turunkan bahwa anna lahum ajrahum alladzi amilu qabla an tadhhaba uquluhum. Ini ayat ini turun dalam hubungan dengan orang-orang tersebut, bahwa Allah memberikan toleransi. Mereka tetap memiliki pahala yang sama seperti sebelum mereka mengalami penurunan akal atau daya ingat atau kemampuannya. Jadi Allah Maha Belas ya, Maha Pengasih. Buktinya apa? Orang yang sudah tidak mampu beramal tetapi mereka istiqomah di masa mudanya, meski nanti sudah sepuh, tetap mereka dapat pahala yang penuh, persis seperti ketika masih muda. Makanya ini ungkapan nanti manusia itu secara alami akan kembali kepada asfalus safilin, kepada tahap yang paling rendah. Dari apa? Dari perputaran usianya. Ini juga disebut di dalam ayat yang lain, wa minkum mayyuraddu ila ardalil umur. Di antara manusia ini ada yang dikembalikan kepada usia yang paling rendah. Maksudnya rendah itu bukan secara kualitas keimanan, tapi maksudnya dari segi kekuatan fisiknya. Ada pengecualian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus-putus. Disebutkan wa fil hadithi idza balagal mu'min minal kibari ma ya'jizuhu anil amal kutiba lahu ma kana ya'mal. Disebutkan ini dalam riwayat bil makna, secara makna saja. Jika seorang mukmin telah sampai pada usia sepuhnya dan dia tidak mampu lagi melakukan apapun amal yang telah terbiasa dia lakukan karena faktor usia, maka Allah catat baginya apa yang telah biasa dia lakukan selama dia masih sehat. Ya. Luar biasa. Jadi tidak usah khawatir. Yang penting sekarang itu tugas kita, bagaimana agar kita selama masih sehat ini kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk beribadah, beramal soleh. Karena memang orang kan dari masa kecil belum mampu melakukan apa-apa, tambah besar remaja sudah punya kekuatan. Puncaknya itu di antara umur 30 sampai 40, karena rata-rata ahli surga itu di antara umur itu. Disebutkan bahwa usia rata-rata ahli surga itu sekitar 32 sampai 36 tahun kira-kira. Jadi Anda kalau sudah pernah lewat usia itu, Anda lihat wajah Anda zaman itu seperti apa. Insya Allah kalau Anda ditakdir masuk surga, amin. Wajahnya seperti itu. Tentu lebih ganteng maksudnya ya. lebih sehat ini. Tapi usia rata-rata ahli surga itu umur 30 sampai 40. Ini dalam satu keterangan seperti itu. Suatu saat ada seorang perempuan sepuh, perempuan jompo ya, ajus, itu sudah nenek-nenek, kemudian matur kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, apakah saya ini bisa masuk surga? Rasulullah bercanda. Candanya Nabi, kalau seperti sampean sudah tidak bisa masuk surga. Nangis itu perempuan itu. Duh, saya tidak ada peluang sudah masuk surga. Karena tahu bahwa orang perempuan itu bersedih, Rasulullah mengirimkan pesan, bukan itu maksud saya. Maksudnya kalau engkau nanti Anda masuk surga, Anda tidak akan lagi tua, tapi pasti Anda akan dimudahkan lagi oleh Allah. Nah, kemudian diperkirakan antara usia 30 sampai 40, tidak sampai lebih dari 40. Itu usia rata-rata ahli surga.
Siapa yang mendapat pengecualian itu? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka dua ini kalau dilakukan meski usia sudah berkurang, falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka terus mendapatkan pahalanya terus gitu. Ya, ini karena rahmat Allah ya. Ini sebagai analogi begini, orang kalau malamnya kecapean karena kerja, terus ketiduran tidak membaca wirid yang biasa dia baca, maka malaikat tetap menuliskan amal dia itu persis seperti dia itu melakukannya. Misalnya ya, panjenengan tiap malam biasa baca rotib al-haddad atau biasa baca sholawat 100 misalnya, atau dosa 100 sudah 10 saja, terus sampean jenengan kecapean baru habis kerja agak capek begini tidur, tapi asal ketiduran karena capek, kok kelewat bangunnya subuh, aduh dah tadi malam sudah tidak baca biasanya baca rotib al-haddad atau baca wirid-wirid yang lain, maka meski ketiduran itu tetap pahalanya penuh. Subhanallah. Ini di saat kita itu capean, bagaimana dengan yang lebih dari itu ketika orang sudah sepuh? Ya, makanya ini harapan. Walaupun kita nanti usia sudah menambah, berkurang, tapi selama ada keinginan untuk terus melakukan amal soleh, maka pahalanya insya Allah akan terus ini. Ini juga kepada perempuan ya, misalnya ada perempuan yang sedang haid, sedang datang bulan, dia biasa membaca Al-Quran tiap hari 1 juz misalnya, terus karena haid kan tidak boleh baca Al-Quran, insya Allah pahalanya penuh tetap, dicatat tetap. Jadi memang kalau kita uzur, ada halangan melakukan sesuatu, tapi kita bukan karena faktor kelengahan, kelalaian, kita memang biasa melakukannya, hanya karena ada udzur, maka insya Allah tetap dicatat pahalanya, luar biasa. Tapi kalau karena kelalaian dan lebih-lebih memang karena kita itu senang meninggalkan, itu lain lagi ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang membuatmu mendustakan? Ini kepada orang-orang kafir ya. Ba'du, setelah menyebut semua masalah manusia tadi, sampai manusia itu lemah dan seterusnya, Allah itu menciptakan manusia dari bentuk yang bagus sampai akhirnya lemah dan tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa engkau masih mendustakan biddin, dengan hari balasan? Alaisallahu biahkamil hakimin, tidakkah Allah, artinya Allah adalah memang gitu ya, biahkamil hakimin, yang paling bijaksana dari segala yang bijaksana. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kebijaksanaan tertinggi. Disebutkan dalam tafsir yang lain, bukankah Allah lah yang menciptakan dan mengadakan itu adalah yang paling adil, baik secara hukum putusannya di antara hamba-hambanya. Nah, biasanya baginda Nabi kalau sudah ada ayat sampai pada ayat ini, beliau membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, artinya Allah lah yang paling adil, yang paling bijaksana, dan saya menjadi saksi atas hal tersebut. Ini disunnahkan ya, iktidaan bi sunnati Rasul, ikut kepada sunnahnya baginda Nabi. Kalau ada kata-kata, ada ayat dibacakan alaisallahu bi ahkamil hakimin, maka kita balas dengan bacaan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini mengikuti sunnah Nabi. Jadi Nabi sendiri yang mencontohkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Jadi sekali lagi
tidak ada manusia yang jelek ya. Karena Allah telah menciptakannya dalam sebaik-baik bentuk. Dan tidak ada manusia yang rendah hanya karena fisiknya atau usianya, karena Allah telah memberinya jaminan untuk dia tetap mendapatkan pahala dari amal solehnya ya. Namun semua perubahan di dalam diri manusia itu dari lemah menjadi kuat, dan dari kuat kembali menjadi lemah, dari kecil menjadi besar, dari besar kembali menjadi lemah, dan seterusnya. Ini semua adalah sunnatullah, adalah ketentuan Allah supaya manusia itu tidak sampai mendustakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena repot Pak ya, kalau misalnya manusia itu sehat terus, gagah terus, ganteng terus, tidak pernah ada satupun lemah-lemahnya, tidak pernah ada satupun sakit-sakitnya, enak terus, nanti dia bisa ngaku Tuhan kayak Fir'aun itu. Istilahnya manusia super gitu. Ini kan sekarang terjadi, ada muncul keinginan untuk menciptakan manusia-manusia super yang tidak sakit, yang tidak ada ubannya. Begitu uban langsung disuntik, dikasih gel atau zat yang lain supaya bisa hitam lagi. Intinya tidak mau menua, selalu muda. Itu bertentangan dengan sunnatullah. Karena sebenarnya tua itu ada hikmahnya. Rambut kita itu ada putihnya, ubannya, itu ada hikmahnya. Maka jangan dihilangkan ketentuan sunnatullah ini. Kenapa? Karena nanti manusia itu bisa lalai ya. Ada sebuah kisah di film Hollywood, tapi ya, orang yang hidup sampai ratusan tahun pada akhirnya ingin mati juga. Kenapa? Karena dia hidup sudah terlalu sempurna. Dia hidup tidak pernah sakit, dia ingin merasakan sakit. Nah ini, jadi memang suatu sunnatullah, sehingga tidak perlu kita menyesali bahwa usia kita sudah seperti ini. Yang patut kita sesali itu bukanlah perubahan fisik. Kenapa saya ya kok tiba-tiba sudah sakit semua, kok saya kok sudah enggak kayak dulu. Bukan itu yang patut disesali Pak. Bukan karena tiba-tiba saya kok muka sudah banyak keriput, bukan itu. Itu pasti. Tapi yang patut disesali adalah apakah saya ini mendapatkan pahala dari amal-amal saya yang di masa muda. Nah, makanya keistiqomahan itu artinya ketekunan kita beramal sebaiknya dimulai sejak dini. Karena apa? Insya Allah ketika kita sudah ditakdir sampai usia sepuh, kita tidak mampu lagi melakukannya sebaik di masa dulu, maka amal-amal itu terus dicatat oleh Allah persis seperti yang telah kita lakukan. Namun alangkah ruginya jika orang baru memulai amal itu justru di masa tua ya. Jadi kalau baru memulai, nah itu Pak, itu yang menyesal. Tapi ya jangan terlalu menyesal juga, karena pintu rahmat Allah selalu terbuka. Bahkan Allah selalu punya rahmat khusus untuk orang-orang yang sudah sampai pada usia tua. Ya. Nah, ini banyak ya keutamaan para masyayikh atau orang-orang yang sudah sepuh, memiliki keutamaan yang jauh daripada orang-orang muda. Tapi di sisi lain anak muda punya keutamaan juga di atas orang sepuh. Karena disebutkan anak muda yang ahli ibadah dan alim yang berilmu itu itu seperti keutamaan seorang nabi dibanding umatnya. Ada keterangan seperti itu. Jadi luar biasa. Makanya dari sejak muda para sahabat itu muda-muda rata-rata ya. Yang sepuh itu tidak banyak. Ya, lebih banyak yang muda-muda. Nah, cuman pertanyaannya, apakah kita sudah istiqomah sejak masa muda? Tapi marilah kita istiqomahkan supaya kita mendapatkan falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, ini. Baik, mungkin karena ini surat-surat pendek ya,
kita cukupkan dulu sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan. Oh ya, terakhir ini ada tafsir yang lain, tapi ini tafsir yang lain dari ayat tsumma radadnahu asfala safilin. Ini artinya Allah kembalikan ke neraka jahanam. Ya, asfala safilin ini artinya tingkatan yang paling bawah, ini neraka jahanam. Maksudnya apa? Manusia kalau tidak beriman kepada Allah ya dikembalikan ke tempat yang paling jelek. Nah, tapi ini tafsir yang lain. Tafsir yang dipegang oleh Imam Jalalain ini, Jalaluddin Al-Mahalli dan As-Suyuti, ini mengatakan asfala safil ini artinya masa tua. Ya. Jadi yang rendah dari yang paling rendah. Ya, yang paling rendah dari yang rendah. Ini artinya yang masa tua, bukan neraka yang dimaksudnya. Wallahu a'lam bishawab, karena satu ayat bisa memiliki beberapa tafsir ya. Seperti itu. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah ini cukup cepat sebenarnya. Satu surat ya tidak sampai 1 jam. Karena kita mengacu pada tafsir yang padat ya, tafsir yang cukup singkat dan padat dari Imam Al-Jalalain As-Suyuti. Tapi kalau mau cari tafsir yang lebih mendalam lagi ya nanti harus buka kitab-kitab lain ya. Tapi intinya marilah kita manfaatkan waktu yang Allah berikan, dan ini seperti apapun bentuk kita, rupa kita, fisik kita, ini harus disyukuri. Harus disyukuri. Tidak ada manusia yang sebenarnya lebih ganteng daripada yang lain ya, kecuali manusia yang tidak mensyukuri. Ya, kalau tidak bersyukur dia akan merasa dia kurang ganteng atau kurang baik dibandingkan yang lain. Padahal Allah telah menciptakannya fi ahsani taqwim, di dalam sebaik-baiknya bentuk dan susunan. Dan tentu ini ada tambahan bagi yang berobat ya dengan buah tin, zaitun, dan itu ada fadilah-fadilahnya juga. Karena ada beberapa tanaman yang jelas-jelas disebutkan di dalam Al-Quran, antara lain buah tin dan buah zaitun. Nah, ini demikian. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.